Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Daveno Julian dari kelas Petrologi A, kelompok praktikum 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum petrologi acara ke-10, yaitu tentang batuan metamorf foliasi. Langsung saja pada sampel batuan yang pertama, untuk warnanya itu adalah perak, untuk teksturnya adalah schistose, untuk strukturnya tidak ada. Kemudian untuk komposisi mineralnya, di sini saya memperkirakan batuan ini mengandung muskovit sebesar 100%. Kemudian untuk nama batuannya secara sistematis adalah muscovite schist, di mana qualifiernya adalah muscovite dan root name-nya adalah schist. Nah, kemudian kita akan memberikan nama yang lebih spesifik menggunakan dari Kretz tahun 1983. Di sini kita melihat berdasarkan mineralogi dari batuan tersebut, di mana batuan tadi mengandung muscovite, dan di sini batuan yang mengandung muscovite dan mungkin beberapa mineral lainnya adalah phyllite. Nah, untuk phyllite sendiri, untuk keterbentukannya, phyllite itu terbentuk di saat batuan sedimen yang terkubur kemudian mengalami suhu yang tinggi dan tekanan yang langsung dari metamorfisme skala regional. Kemudian untuk kegunaan phyllite sendiri, umumnya itu phyllite tidak digunakan dalam industri karena phyllite sendiri tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai batu yang dapat menahan beban yang besar. Lanjut ke sampel yang kedua, untuk warnanya di sini adalah abu-abu keputihan, kemudian untuk teksturnya ada schistose, untuk strukturnya tidak ada, kemudian untuk komposisi mineralnya, di sini saya menduga ada amphibol sebesar 75%, kuartsa sebesar 10%, dan plagioklas sebesar 15%. Di mana untuk nama batuannya secara sistematis adalah quartz plagioklas amphibol schist, di mana qualifiernya adalah quartz plagioklas amphibol, dan root name-nya adalah schist. Nah, kemudian kita akan memberikan nama spesifiknya. Di sini saya uh, memperkirakan bahwa batuan ini adalah amphibolite berdasarkan hasil mineraloginya. Nah, untuk keterbentukannya sendiri, amphibolite itu dapat diproduksi melalui metamorfisme batuan beku mafik, seperti basal dan gabbro, atau dari metamorfisme batuan sedimen yang kaya tanah liat, seperti napal atau graphite. Kemudian untuk kegunaannya sendiri, amphibolite itu digali dan dihancurkan untuk digunakan sebagai agregat dalam konstruksi jalan raya. Nah, kita lanjut pada sampel yang ketiga. Untuk batuan ini warnanya adalah coklat kekuningan, untuk teksturnya adalah phyllite. Kemudian di sini kita dapatkan sebuah struktur kekar, dan komposisi mineralnya di sini ada serpentinit sebesar 70% dan magnetite sebesar 30%. Di mana nama batuan ini adalah magnetite serpentinit phyllite, di mana qualifiernya adalah magnetite serpentinit dan root name-nya adalah phyllite. Nah, untuk nama spesifiknya itu di sini saya mengambil serpentinit, di mana ditemukan mineral serpentin lebih dari 50%. Nah, untuk keterbentukannya itu serpentinit ini dibentuk di batas lempeng tektonik yang jauh berada di bawah bumi. Kemudian untuk kegunaannya sendiri, serpentinit ini umumnya digunakan sebagai sumber magnesium dan juga asbes atau sebagai batu dekoratif. Lanjut ke sampel yang keempat, untuk batuan ini warnanya adalah hitam, teksturnya adalah slaty, kemudian untuk strukturnya tidak ditemukan. Nah, untuk komposisi mineralnya, uh, di sini saya memperkirakan terdapat biotit sebesar 95% dan kuarsa sebesar 5%. Untuk nama batuannya sendiri di sini adalah quartz biotit slate, di mana qualifiernya adalah quartz biotit dan root name-nya adalah slate. Nah, di sini untuk nama spesifiknya itu adalah slate, karena kita temukan dari bentuk struktur dan tapakan dari batuan tersebut yang mengikuti karakteristik dari slate. Nah, untuk keterbentukannya sendiri, slate atau batu tulis adalah batuan metamorf berbutir halus dan berdaun-daun yang tercipta dari perubahan serpi atau batu lumpur oleh metamorfosis regional tingkat rendah. Kemudian untuk kegunaannya sendiri, sebagian besar batu tulis ini digunakan hampir di seluruh dunia sebagai lapisan atap. Nah, yang terakhir sampel yang kelima, untuk warnanya adalah hitam keputihan, teksturnya di sini adalah gneisos, dan strukturnya di sini bisa kita temukan adalah lipatan. Kemudian untuk komposisi mineralnya di sini ada hornblende sebesar 80% dan plagioklas sebesar 20%. Di mana nama batuannya di sini adalah plagioklas hornblende gneiss, di mana qualifiernya adalah plagioklas hornblende dan root name-nya adalah gneiss. Nah, di sini untuk
Nama spesifiknya saya menduga adalah milonit, karena, untuk mineraloginya sendiri milonit bisa, termasuk dari, mineral apa saja. Namun yang diperhatikan di sini adalah dari teksturnya, di mana tekstur milonit ini sama seperti pada gambar, yaitu sebuah, sheet rock yang kita temukan sebuah foliasi. Nah, untuk Milonit sendiri, untuk keterbentukannya adalah, Milon ini dibentuk oleh deformasi ductile selama pemotongan intens yang dihadapi selama pelipatan dan patahan. Itu pada sebuah proses yang disebut metamorfosis kataklastik atau dinamis. Nah, untuk kegunaannya sendiri, Milonit itu umumnya digunakan sebagai agregat dalam industri konstruksi dan jalan raya. Sekian presentasi dari saya. Ini adalah daftar pustaka yang referensi-referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan laporan praktikum kali ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.